udah berbagi ilmu sama kita. Buat teman-teman semua, kalau ada yang pengen ditanyain ke Naomi, silahkan. Mungkin Naomi tadi perkenalkan diri, dia pernah kerja juga di Google, di Facebook, terus dia juga seorang entrepreneur juga, dia punya sebuah startup juga, dia lagi ngambil S2. Ini skripsinya kapan ini S2-nya, Naomi? Nah, ini menariknya Prasmul. Aku nggak promosi ya, tapi Prasmul itu aku memilih universitas ini karena aku background check ya, bahwa aku kan perlu yang namanya practical dan support network. Jadi kalau di Prasmul, tesis itu bentukannya melakukan bisnis, gitu. Jadi kalau ditanya tesis, skripsi, dan lain-lainnya, dia itu ada, tapi itu bukan yang paling utama. Karena yang paling utama dari mereka adalah kita memang wajib menjalankan bisnis dan meleverage semua apa yang dimiliki Prasmul, baik itu koneksi, baik itu ilmu, kayak gitu. Jadi mereka lebih menekankan belajar sambil praktek langsung ya di lapangan ya. Nah, tadi Naomi sempat bahas tentang industri 4.0 ya, yang akan itu kan sudah berjalan kan mulai sekarang. Ini kan sudah mulai berjalan ya. Cuma mungkin di Indonesia belum terlalu terasa ya. Tapi kalau di negara maju udah pasti terasa banget ya. Bahkan kalau nggak salah udah dipersiapkan juga. Oh ya, mau tanya metaverse itu Naomi pernah pakai sendiri atau pernah nyoba nggak? Sekarang kan lagi booming ini kan. Oke, Ci. Untuk metaverse ya. Jadi gini, aku mempercaya industri itu bakal bekerja nanti. Tapi menurut aku ada isu yang salah di sini. Menurut aku ini belum perfect timingnya untuk memperkenalkan metaverse. Jadi memang kan nggak bisa bohong, business is all about timing juga ya. Jadi kalau kita di waktu yang tepat, penerimaannya mungkin jauh lebih baik. Nah, yang jadi masalah saat dulu aku memproyeksi ini bakal ada, itu dulu kan buat kita orang-orang inner. Artinya kita yang tahu tentang teknologi, ini bakal bekerja. Nah, tapi kalau sekarang kan karena metaverse ini soundingnya ya, khususnya di Indonesia, jadi kesannya kayak tempat jual beli nanti miskin gitu, bahasa kasarnya gitu ya. Nah, jadi kita juga bingung nih, apakah ini bisa berhasil atau enggak, karena itu sudah memberikan negatif impact terhadap branding metaverse. Tapi kalau ditanya secara the whole story of industry, kenapa kamu percaya itu bakal ada? Karena pada akhirnya kan semua industri itu bakal di-digitalize. Berarti akan ada masuk ke teknologi di dalamnya. Nah, kalau menurut aku, metaverse ini adalah salah satu inovasi yang workable untuk di bidang seni. Karena so far gini, marketplace untuk seniman itu kan nggak ada, orang paling cuma jual let's say lukisan aja, lukisan yang ada di dalam marketplace gitu. Tapi kalau kita lihat beberapa orang di luar negeri kayak Steve Aoki dan banyak lagi DJ juga, mereka cuma menaruh hasil kerjasama dengan orang metaverse ya, entah itu konsep online tapi berasa metaverse, ada menggunakan augmented reality kayak gitu, itu ternyata menghasilkan jauh lebih besar daripada hasil mereka berkarir selama ini. Nah, jadi kalau aku melihat bahwa sebenarnya metaverse ini bakalan bekerja gitu, Cem. Tapi kalau ditanya apakah itu bisa bekerja dalam waktu dekat, aku merasanya jadi belum bisa ya kalau untuk di Indonesia. Tapi kalau untuk negara-negara sudah maju, aku akuin itu bisa. Karena kalau kita lihat bahkan beberapa aku lihatnya DJ ya. Contohnya Steve Aoki itu sampai bilang bahwa kalau aku ketahui
industri ini lebih awal, mungkin aku bisa lebih kaya dari sekarang. Tapi berarti itu sebenarnya ada, cuma kalau di luar negeri, orang-orang itu sudah kenal teknologi dan mereka siap dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kalau di Indonesia, kan banyak yang belum tahu ya. Jadi serasanya bahwa kalau dibilang apakah itu bekerja di Indonesia, belum. Gitu. Ya, di Indonesia kita yang gagap teknologinya masih banyak ya. belum semua orang bisa mengerti dan memakai teknologi itu ya. Kadang-kadang kita punya HP canggih aja, belinya HP mahal-mahal, tapi belum tentu semua menu kita bisa pakai. HP-nya cuma dipakai WA, sama buat sosmed. Padahal belinya HP-nya yang canggih-canggih ya. Nah, tadi Naomi sempat singgung tentang bisnis dan inovasi. Nah, di mana memang seluruh bisnis itu harus bisa berinovasi, ditunjang juga dengan yang namanya keadaan sekitar ya. Keadaan sekitar kita ini kan selalu bergulir, semakin hari itu rasanya itu semakin cepat, terus kemajuan itu semakin cepat. Kalau kita nggak cepat-cepat untuk saling maju, juga saling berinovasi dalam bisnis kita, mungkin kita akan tertinggal ya. Nah, inovasi di dalam setiap bisnis, menurut Naomi, apakah pada dasarnya itu, contohnya, let's say, misalnya seperti penjual gorengan di pinggir jalan. Nah, menurut Naomi, bagaimana cara mereka bisa berinovasi supaya mereka ini bisa lebih maju dalam menghadapi tantangan ke depan? Gitu. Kita bicara secara skala yang kecil dulu. Kalau perusahaan besar, mereka bisa hire orang-orang yang profesional, orang-orang yang canggih, orang-orang yang orang-orang yang bisa dan punya pengalaman di bidang teknologi. Tetapi kalau misalnya seperti orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan, itu kan belum tentu mereka bisa. Nah, menurut Naomi, pendapat Naomi, atau Naomi punya saran mungkin buat mereka yang misalnya skala UMKM kecil, bagaimana cara mereka berinovasi untuk menghadapi tantangan ke depan? Oke, aku jawab aja ya. Untuk dari skala kecil. Ini aku selalu bilang bahwa kadang ilmu itu diperlukan. Contoh simpelnya kayak gini. Kita nggak perlu jadi tukang gorengan harus dengan teknologi. Itu dulu yang pertama ya, kita bahas dari situ. Nah, tapi kalau kita tanya tukang gorengan, kenal nggak yang namanya HPP? Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita mau buat gorengan, kalau apakah kita membuat adonan tuh, kalau kita lihat ya, tukang gorengan itu pasti ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mana, pokoknya dia nggak punya standarisasi secara ukuran. Berinovasi kan sederhana, kita bikin standarisasi ukuran. Kenapa sih harus ada standarisasi ukuran? Karena dengan standarisasi ukuran, kita tahu setiap bentuk ukuran segini, misalnya gitu ya, segini ini, karena dibler ya, misalnya cuma diameter 5 cm, itu ternyata memerlukan modal berapa. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya orang-orang skala kecil, itu pasti cuma nulis ini di dalam akuntansi, di dalam pembukuan mereka. Hari ini beli apa? Besok, hari ini beli apa? Misalnya tepung, tepung, terus plastik, terus habis itu misalnya wortel, misalnya apalagi garam gitu kan. Nah, nanti setelah itu besok pendapatan berapa, terjualnya berapa. Kalau kita mau bahas inovasi dari mulai skala kecil, kita rombak, berarti bukan kayak gitu. Contoh, saya mau bikin produk berapa banyak sehari yang laku, itu dulu. Produk ini dengan ukuran yang seberapa. Setelah ukuran seberapa, berapa bahan untuk per satu buah. Setelah bahan per satu buah, apakah saya perlu packaging sederhana atau packaging dengan merek saya? Nah, terus habis itu kita mulai tuh dari setelah kayak gitu, kita mulai dari hal sederhana. Misal, aku mau jualan gorengan tadi. Aku harus mulai bikin yang namanya kapan aku mau pergi ke pasar. Terus berapa lama aku di pasar? Berapa lama aku jualan? Nah, jadi itu ada map kalau kita secara orang bisnis di dalam profesional level itu selalu bicara matrix. Contohnya gini, kalau misalnya kita mau bilang laris atau enggak, apakah harus dengan berjualan 24 jam kita harus bilang itu laris? Nah,
Artinya apa? Tukang gorengan juga harus bisa meminimalisir secara waktu ya. Misalnya gini, kalau saya berjualan 6 jam, hasilnya dapat berapa? Besok saya juga jualan 6 jam, hasilnya dapat berapa? Kita jadi mulai mengukur. Oh, ternyata 6 jam dalam waktu jualan 6 jam, saya cuma laku 50 pieces. Akhirnya apa? Kita meminimalisir yang namanya bahan yang tidak terpakai. Nah, dengan tidak terpakai, kita kan akhirnya mulai membuat namanya inovasi terhadap operasional jualan gorengan. Makanya aku selalu bilang bahwa walaupun kita cuma lulusan SD, SMP, SMA gitu, atau nggak sekolah sekalipun, tapi ilmu tentang bisnis itu harus cepat didapat ya, tentang pembukuan, tentang bagaimana menghitung, bagaimana beroperasi. Karena kalau enggak, kita bicara bisnis bukan tentang membuka banyak cabang doang, tapi menstabilkan satu cabang aja dulu. Untuk membuat satu cabang yang stabil itu kan perlu waktu, trial error juga. Kayak aku bilang, kan nggak bisa tuh namanya aku membuka 24 jam langsung. Paling nggak aku buat dulu deh, per 3 jam lakunya berapa, per 6 jam lakunya berapa. Nah, nanti kita lihat hari apa ramenya. Jadi kalau misalnya hari ramenya hari Sabtu Minggu, ngapain kita mem-spend waktu atau membuang waktu sampai 10 jam cuma jualan di pinggir jalan. Mending aku jualan 24 jam hari Sabtu Minggu, dan itu udah pasti laku. Kayak gitu sih, Cek. Oke, thank you jawabannya Naomi. Kemudian ini ada pertanyaan Naomi. Halo Kak Naomi, thanks a lot untuk sharingnya. Aku mau bertanya Kak, gimana ya caranya untuk menemukan networking yang bisa mensupport kita? Sebab di usia dewasa seringkali nongkrong dan mainnya dengan orang yang sama-sama aja. Terus, cara untuk bisa networking dengan orang yang lebih hebat dan bawa impact positif baru ke kita gimana ya Kak? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, lalu bagaimana ya Kak caranya kita yang baru mau memulai usaha ini bisa menyiapkan diri terutama mental dalam berbisnis? Sebab aku merasa mindset diriku pribadi sekarang masih sering terlalu teoritis, kurang praktikal, dan masih mentalnya mental pekerja yang dibentuk dari institusi pendidikan. Terima kasih banyak Kak. Jadi kita jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Caranya menemukan networking yang bisa mensupport. Oke, aku ini pertanyaan yang banyak. Oke, aku sambil baca soalnya di sini. Oke, yang pertama, cara bisa menemukan networking yang mensupport kita. Sebenarnya gini, kalau di dalam dunia bisnis yang aku pelajari, nggak selamanya orang harus jadi wow yang kita temenin. Jadi kita tuh berteman sama semua orang, tapi selalu usahakan untuk mencari tahu sebenarnya orang ini punya apa yang bisa kita kurang lebih bisa kita berkarya bersama. Tapi tidak di waktu hari ini. Contoh sederhananya gini, aku mungkin kenalan sama Cemin lewat satu aktivitas sosial. Nah, terus Cemin ini cerita bahwa dia punya visi, dia punya misi, tapi hari ini aku nggak membicarakan visi misi itu, karena menurut aku visi misi dia ini bukan aku banget. Tapi suatu hari di masa depan, kalau aku perlu, berarti aku tinggal datang ke Cemin gitu. Itu yang pertama ya, untuk bisa menemukan, kita bahas dulu networking-nya itu sendiri ya, bahwa berteman itu sama siapa aja, tapi selalu membuat di dalam kepala kita tuh bahwa kita ngerimak orang ini untuk apa. Jadi aku tuh selalu kayak merimak orang itu, misalnya gini, orang ini nih ternyata orang yang bagus nih kalau dia membahas marketing. Oh, orang ini ternyata bagus kalau dia membahas social impact. Orang ini ternyata bagus kalau dia punya membahas tentang selebriti, dia update banget. Nah, kalau orang-orang yang kayak gitu tuh kita harus, kalau aku ya setiap ketemu orang itu pasti aku punya rimak di dalam kepalaku. Sehingga suatu hari nanti aku selalu ingat bahwa kalau aku mau apa, paling enggak ilmunya aku bisa belajar dari siapa. Itu dulu. Nah, terus buat anak-anak muda ini saran aku ya. Aku tuh selalu bergaul sama orang yang lebih tua. Karena orang yang lebih tua itu selalu orang yang sudah punya pengalaman lebih banyak. Jadi kalau misalnya aku nongkrong, itu biasanya aku nggak malu untuk bicara duluan.
Jadi kadang aku nih di warung kopi atau mungkin di kafe atau mungkin di mana, ya kalau kita lihat dia misalnya nih sebelahan gitu ya, kita sebelahan, terus kadang aku sapa aja, tegur sapa, nanti tiba-tiba cair sendiri. Gitu. Ya tapi tiap orang itu memang ada standarisasinya ya, maksudnya dia nggak ada yang nggak suka diganggu orang asing. Nah, kita juga lihat karakter orang itu kan bisa kelihatan dari mungkin ya, apakah sih sebelah saya nih mau saya ajak ngobrol atau enggak. Simpelnya dari cara dia nge-treat waitersnya. Kayak gitu loh. Nah, itu istilahnya networking tanpa diduga gitu kan. Terus yang ketiga, networking bisa didapetin, contoh gini, kalau kalian sering ikut seminar, aku tuh bingung ya kalau anak-anak muda datang ke seminar, duduk nih, terus dengerin dong. Tapi kalau aku setiap datang ke seminar, aku nggak pernah mau duduk. Satu, aku selalu bertanya. Kenapa aku bertanya? Aku menunjukkan siapa aku. Kedua, aku selalu datengin dia setelah selesai. Itu udah pasti. Jadi aku selalu akan datengin siapa speakernya, siapa ininya. Nanti aku tukeran kontak. Nah, tapi tukeran kontak itu kan berarti gini, kalau seandainya kita nggak bertanya, dia bagaimana men-trust kontak dia ke kita. Contoh ya, aku banyak bergaul, oke yang baru-baru ini deh, Direktur Antam. Itu kalau ditanya, aku sebenarnya hanya perlu orang kalau misalnya nanti aku perlu orang-orang ekspertis nih. Kalau misalnya aku bicara tentang ide bisnis aku dari perspektif bisnis ini kayak gimana ya? Tapi kalau ditanya permulaan perkenalannya, just because of ya udah aku nanya, aku selalu juga duduk paling depan. Kenapa duduk paling depan? Untuk memudahkan orang mengingat muka kita. Jadi menurut aku gini, kalau kita datang ke sebuah acara, selalu membuat diri kita paling diingat. Entah itu nikah, entah itu acara nikahan, bahkan acara meninggal pun aku kayak gitu. Jadi kalau orang-orang merasa lagi sedih-sedih, kita datang, dan kita datang bukan sebagai tamu biasa doang. Bahkan kadang aku misalnya ya, aku nggak terlalu kenal, cuma pada saat hari meninggal itu minimal aku spend waktu tuh agak-agak setengah hari lah di situ. Ada perlu bantuan apa? Tapi ini bukan caper. Ini maksudnya adalah bagaimana kamu bisa membuat diri kamu dinotis. Itu dulu sih. Nah terus satu lagi sih, kalau masalah nongkrong ini aku belajar ini semakin kita bertambah umur, tongkrongan itu memang semakin banyak. Positif atau negatifnya tuh tidak pernah datang dari tongkrongan, tapi dari kita memandang tongkrongannya. Itu menurut aku ya, karena aku bergaul misalnya nih sama ada orang-orang yang mungkin negatif di pandangan masyarakat. Tapi setelah aku pelajari bahwa oh ternyata berbicara dengan mereka, aku pun dapat network yang tidak diduga-duga. Contoh simpelnya ya, aku pernah ngobrol sama ya orang-orang gudang, mas-mas gudang gitu ya. Kurang lebih mas-mas gudang ini kan kalau dianggap sebenarnya kalau untuk level orang-orang profesional di kantor jarang mau nongkrong sama mereka, tapi nongkrong. Tapi di balik layar, buat kalian ketahui, ternyata mereka tuh punya kenalan teman-teman pengusaha. Ternyata mereka adalah kaki-kaki tangan pengusaha yang dulu istilahnya ya mereka seneng aja sama kinerja orang ini. Jadi kalau ditanya, kita nggak akan pernah tahu negatif dan positifnya dari mana. Bahkan orang-orang tersebut saat aku nongkrong sama mereka, bahasanya bukan bahasa terdidik loh. Bahasanya juga sorry to say banyak yang 21 tahun ke atas. Tapi kalau aku ya udah ketika kita bisa capture itu, ya kita cuma memandang negatif atau positif itu hanya dari kita. Sisanya tongkrongan itu pasti akan membawa manfaat kalau kita bisa mengolahnya dengan baik. Itu sih. Nah, terus kalau ditanya lagi nih, cara kita yang baru mau memulai usaha usaha ini bisa menyiapkan diri terutama mental dalam berbisnis. Sebenarnya gini sih sederhananya, dulu waktu aku jalani usaha, aku nggak pernah menyadari bisa loss ratusan juta tuh aku nggak pernah nyadari. Nah, tapi kalau ditanya pelajaran terbesarnya adalah kayaknya sekarang kalau udah di momen ini ya, setiap masalah apapun saat nanti aku melewati, kayaknya aku udah bilang aku udah pernah melewati hal yang terburuk. Artinya apa? Mental itu tidak bisa disiapin dari jauh-jauh hari, tapi mental itu berdiri seiring perjalanan hidup. Jadi kalau menurut aku yang penting ya benar kata orang, mulai aja dulu. Nah tapi kalau ditanya mulai aja dulu nggak preparation juga salah ya. Jadi intinya mulai ini memang dari hal yang kecil, tapi jangan berpikir terlalu panjang gitu sehingga membuat kita takut-takutan. Karena banyak banget sih orang bisnis dengan takut-takutan pada akhirnya
bukan bisnis doang ya. Intinya segala sesuatu di dalam dunia ini kalau dia takut-takutan dia nggak jadi satu tingkat lebih baik daripada dirinya yang sebelumnya. Itu sih. Nah, terus kalau misalnya ya aku tahu sih bahwa banyak banyak institusi pendidikan mendidik kita memang menjadi profesional gitu ya. Tapi gini, yang pertama, apakah bisnis itu beneran sudah jadi passion atau belum? Apakah bisnis itu beneran sudah siap kamu terhadap semua resikonya atau enggak? Karena kalau aku ditanya, aku nggak punya duit hari ini, aku tetap tenang. Karena menurut aku itu adalah jiwa aku, jiwa yang suka tantangan. Tapi nggak semua orang suka sama hal ini. Nah, jangan sampai kalian tuh pengen bisnis, tapi ternyata kalian tuh tidak tidak bisa membuat determinasi dulu nih terhadap apa yang kalian lakuin. Karena memang pada akhirnya aku juga banyak menemukan pengusaha-pengusaha besar end up jadi karyawan itu banyak. Sudah dapat 2M, 3M. Terus aku nanya kenapa jadi karyawan sekarang. Pada akhirnya mereka selalu bilang bahwa gue udah gagal total, gue mendingan kerja di perusahaan. Dan itu jauh lebih enak. Karena apa? Kita nggak banyak mikir resiko. Nah, jadi artinya gini, profesional atau pebisnis semuanya punya resiko. Cuma resikonya profesional jauh lebih rendah daripada pebisnis. Nah, kalau ditanya mindset ini menurut aku adalah mindset yang harus ditanam dulu dari awal. Karena banyak orang seminar gitu ya bilangnya ya jadi pebisnis. Tapi banyak orang pada saat sudah mulai akhirnya merasa kok kita ngelakuin ini nggak untung yang sama sih sama kayak dia yang ngadain seminar. Nah, karena apa? Karena ada satu determinasi yang mungkin berbeda gitu. Jadi start your journey will make you to choose what is your future gitu kan. Nah, jadi kalau menurut aku, kalaupun institusi mendidik kita sebagai level profesional itu tidak salah juga, tapi kalau misalnya memang sudah meyakini bahwa kita adalah pengusaha ini kan artinya orang yang selalu berusaha, mau apapun yang terjadi dia selalu berusaha. Nah, kalau itu memang sudah dirimu, maka institusi pendidikan tetap perlunya. Kenapa? Misalnya gini, aku sebagai orang yang bisnis, aku nggak akan tahu tentang accounting, aku tidak akan tahu tentang bagaimana namanya operasional supply chain kalau nggak gara-gara pendidikan juga. Jadi menurutku ini adalah sisi paralel, tapi tinggal pilih. Kalau memang kuat di wilayah bisnis, so go for it. Tapi kalau ternyata masih belum yakin, maka nggak ada salahnya kalau kita bekerja dulu, terus dapetin leverage apa yang bisa dilakukan, dan kalau memang sudah ready terhadap apapun yang terjadi di kemudian hari, go dan pindah untuk ke mimpi itu, gitu sih. Hopefully aku bisa menjawab pertanyaan ini ya, Leonia. Jadi memang betul. Tadi Naomi sempat cerita gimana sih, aku ada sedikit pengalaman memang juga. Dulu awalnya sebelum mulai sebuah bisnis sendiri, saya juga seorang yang memulai dari karyawan. Jadi dari karyawan dulu, kemudian kita punya kenalan, kemudian kita belajar selama bekerja itu kita belajar, kemudian kita mulai membangun bisnis sendiri. Nah, kalau soal mental itu memang nggak segampang orang-orang yang bayangkan ya. Kenapa orang itu bisa sukses? Kadang-kadang belum sukses mentalnya udah down dulu, dan itu memang nggak bisa dalam waktu yang singkat ya. Cuman perlu waktu untuk membangun mental, tapi juga dalam diri kita sendiri kita harus tanamkan gitu. Yang tadi Naomi bilang ya memang kalau memang kita passion-nya itu memang udah pengen bisnis, udah pengen berusaha ya kita harus bangun mental kita juga seiring dengan apa yang kita mau gitu kan. Kadang-kadang pengennya usaha tapi mentalnya nggak ke sana gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi. Halo Kak Naomi, tolong tanya, untuk hadapi kompetitor yang hancurin harga jual kita, solusi apa yang bagus menurut Kak Naomi? Apalagi banyak orang yang modal kuat, mereka cuma cari barang yang lagi booming di pasaran, terus dia hancurin harga pasaran, dan begitu harga hancur, dia cari barang lain lagi yang booming gitu.
Oke. Di dalam sebuah bisnis ada namanya competitive advantage. Jadi yang membuat kita lebih baik daripada kompetitor kita tuh apa? Ya. Aku mulai bisnis ini waktu itu kan membuat pengiriman. Lebih halus kalau ditanya sesederhana kayak gini. Aku punya gaji. Waktu itu karena gaji karena kerja di negara lain ya. Jadi maksudnya ada tabungan. Terus aku melihat ternyata orang banyak trust issues terhadap pengiriman. Aku cuma sesederhana bikin pengiriman COD. Jadi orang bisa ngirim via aku gitu kan. Terus ada nih tiba-tiba kompetitor yang membuat harga langsung drastis jauh. Tapi kalau ditanya kenapa mungkin orang masih bertahan ke aku, karena ada competitive advantage itu. Jadi menurut aku kita juga ketika membangun bisnis bukan membangun harga doang, tapi apa nilai kita yang lebih daripada kata harga, gitu ya. Terus kalau ditanya lagi nih, itu kan ada kompetitor yang menghancurkan harga kita, gitu. Kita coba tanya dulu sama dia. Maksudnya gini, aku belajar ini dari orang-orang di Glodok. Kalau kalian tahu, di Glodok itu kan pusatnya elektronik ya, gitu. Terus aku bertanya nih sama mereka, kan tokonya banyak ya, kan bukannya mereka saling kompetitor ya, tapi ternyata ini adalah arah bisnis ke depan. Menurutku ada juga kompetitor yang wajib kita ajak untuk berkolaborasi. Nah, jadi kita bisa nih mungkin ngobrol sama dia, chat dia bahwa kita bisa ketemuan nggak gitu kan. Oke, gue mau jual harga segini, lu jual kerendahan, boleh nggak lo naikin? Atau lu, ya kurang lebih itu negosiasi di dalam meja lah. Kalian bagaimana kalian membuat itu. Karena apa? Ternyata bisa loh hal-hal itu dilakukan. Contoh sederhananya gini, aku belajar ini karena aku pernah jadi bekerja di wilayah prinsipal FMCG kan. Jadi kalau di wilayah prinsipal itu orang-orang pabrik dia tuh akan membuat kayak gini. Kalau misalnya wilayah ini yang megang siapa, wilayah itu yang megang siapa. Jadi kita juga bisa nih, mungkin kita nggak bahas sama si kompetitor ini, membahasnya kayak harga. Bisa jadi kita bilangnya, lu jangan hancurin harga pasar, karena nanti after effect-nya bagaimana. Tapi kalau misalnya lu mau, lu ambil orderan gue di wilayah Bali misalnya gitu. Nah, tapi harganya naik segini. Lu bisa dapat persenan yang jauh lebih banyak daripada punya gue. Nah, itu juga bisa. Jadi sebenarnya kalau ditanya ada kompetitor yang benar-benar bisa menghancurkan kamu kalau benar-benar jiwa berbisnis, berarti kamu punya jiwa negosiasi itu. Jadi aku merasa selama ini ya, kalau cuma masalah harga itu masalah mudah. Kalau menurut aku ya, karena harga itu kalau misalnya kita memberikan servis yang lebih tinggi, itu juga membuat orang bisa tetap selalu ada ke kita. Nah, satu lagi, kita juga jangan merasa bahwa kalau ada kompetitor bikin harga murah, itu sama dengan menghancurkan pasar. Terkadang ada juga dia membuat harga murah ya, tapi orang-orang itu jadi malah nggak trust. Ini murah bener asli atau palsu ya, kayak gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa ya hancur semua mimpi-mimpi apa dan lain-lain. Enggak, karena memang pada faktanya ada market treatment yang nggak sesuai ekspektasi buat orang-orang yang suka ngehancurin pasar. Jadi kalau orang yang hancurin pasar kan dia cuma dapat harga rendah, dia jual harga rendah gitu kan. Tapi kalau ditanya, somehow mereka juga susah untuk dapetin selling gitu kan. Karena apa? Karena yang ada di otak mereka hanya menjual dan maksudnya membeli harga rendah, menjual harga rendah. Dan satu lagi, bisnis itu bisa berkembang kalau memang kita udah bikin sistem. Artinya apa? Mungkin dia jual harga rendah, tapi pasti ada mungkin barang dia yang cacat produksi atau apa. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi kalau dibilang santuy belum tentu, bukan masalah santuy atau santai-santainya ya. Tapi kalau memang bisa untuk diajak berkolaborasi lah. Kalau memang tidak bisa diajak berkolaborasi, berarti kita yang muter otak, ada lagi nggak yang bisa kita perkuat di bidang bisnis ini? Sehingga harga mahal itu juga membuat pembeli tetap setia gitu. Karena kan kalau misalnya dia pun menghancurkan harga pasar, itu kan temporary. Tapi
misalnya gini, dia mungkin hanya sebagai pedagang tren, yang artinya mungkin saat barang itu tren mungkin 2 tahun selesai dia cabut ganti produk lain. Tapi kan tetap ada orang yang ketergantungan terhadap barang yang sudah dijual ini. Nah, kalau dia sudah cabut ke barang lain, menjual barang lain, akhirnya kamu tetap akan mendapatkan pasar yang dia tinggalkan itu. Tinggal it just a matter of time, gitu aja sih. Semoga menjawab ya ini sebenarnya. Mas Vicky gitu. Ya, betul sih. Apa ya? Saya pernah punya pengalaman juga di mana saat ada orang sebuah produk itu menurunkan harga jual, konsumen itu malah dia takut. Ini jangan-jangan nanti bakal turun lagi nih, malah nggak mau stok barangnya. Ini sekarang aku beli tiba-tiba diturunin, terus nanti besok takutnya diturunin lagi gitu. Jadi mereka juga jadi trust issue-nya juga jadi lebih kuat gitu kan. Mereka lebih cenderung lebih suka kalau barang itu semakin lama semakin naik gitu. Nah, karena kan mereka kebanyakan berharap harga naik supaya mereka bisa dapat untung dari stoknya mereka kan. Nah, kalau kompetitor sih memang di mana-mana dan di semua segmen itu pasti ada kompetitor ya, pasti ada. Nah, cuman bagaimana memang seperti yang tadi Naomi sampaikan, bagaimana cara kita melihat peluang atau melihat sisi celahnya itu di mana kita bisa masuk gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kompetitor kita dia lebih main di harga, dia mau hancur-hancurin harga. Jadi apa yang bisa lebih dari kita, yang bisa kita lebih tonjolkan supaya konsumen itu tetap ambil sama kita gitu. Terkadang memang kalau orang udah cocok sama produknya, orang sudah tahu cara kerja kita, orang udah trust sama kita, harga itu biasanya nomor 2 ya. Tetapi seperti kita sama aja lah, kita beli sebuah tas. Beli sebuah tas, sebenarnya tas itu atau sepatu itu ataupun baju itu kan sebenarnya dari harga murah sampai harga mahal itu kan ada. Dari barang pasar sampai barang butik pun kan ada. Tetapi bagaimana memang segmen di mana konsumen kita di mana? Jadi konsumen kita ini posisinya ada di mana? Kita ini mau main di segmen mana? Itu kita tentukan dahulu ya. Jadi kita memang tentukan segmen kita, pasar kita di mana, maka setelah itu kita akan masuk lebih dalam lagi. Kalau misalnya segmen pasar kita memang kita mau main menengah ke atas, maka harga itu orang nomor 2 yang penting kualitas. Tetapi kalau kita mau main segmen yang menengah ke bawah, ya memang harga itu menjadi yang nomor 1 dibandingkan kualitasnya. Nah, tetapi kembali lagi ada harga, ada barang, kan gitu kan. Nah, terus kemudian kalau kita main di harga yang menengah ke bawah, bagaimana kita juga harus memberikan mutu yang setidaknya jauh lebih bagus dibanding kompetitor lain. Nah, kenapa butik-butik mahal, barang-barang mahal itu bisa bertahan sangat panjang? Karena mereka benar-benar jaga kualitas dan orang yang main di segmen atas itu tertentu, nggak semua orang bisa. Contoh, let's say barang-barang branded, itu kenapa mereka bisa bertahan? Karena memang tidak semua kelas itu bisa masuk untuk ada di situ. Gitu. Jadi memang mereka benar-benar jaga kualitas, terus kemudian mereka tetap berinovasi, bagaimana mereka terus bagaimana cara mereka itu terus mereka menyenangkan konsumen mereka yang kelas menengah ke atas. Sedangkan yang kelas menengah ke bawah kompetitornya itu semakin banyak. Karena semakin semakin menengah ke bawah, itu pangsa pasarnya memang saat ini jauh lebih banyak ketimbang orang yang menengah ke atas. Nah, kompetitor ini selalu ada di atas maupun di bawah. Jadi kita mau masuk segmen mana dulu, kita berada di segmen mana dulu, baru kita bisa tentukan langkah-langkah bagaimana kita mencegah. Kalau nggak salah seperti itu ya, Naomi ya. Terus kalau Norma Cici pernah ngeliat di satu pabrik yang punya kompetitor. Ini kan pabrik tergantung kita menjualnya, maksudnya apakah sekelas pabrik atau sekelas kita bukan yang produksi kayak Nona kan furniture kan Nona bukan industri ya. Ya, bukan produksi sendiri, Nona kan ngambil dari orang, otomatis Nona juga punya kompetitor. Nah, kalau terus si pabrik-pabrik
maksudnya kompetitor sekelas pabrik dengan kompetitor sekelas toko gitu kan. Kalau Nona lihat pabrik, biasanya kalau ada yang menjual barang yang sama, terus harganya dia bisa jual lebih murah, itu biasanya si pabrik itu ngeluarin produk baru. Biasanya ngeluarin merek baru, produk baru, dan harganya lebih murah dari yang produk yang dia jual itu gitu. Biasa gitu caranya. Kalau untuk Nona sendiri sih, karena Nona bukan pabrik ya, bukan sekelas pabrik. Kalau ada kompetitor yang sama dengan Nona sih, biasanya Nona promoin di barang lain. Misalkan di gratis pengiriman atau apa. Jadi walaupun ibarat harganya mahal, dia tetap beli sama Nona karena di ongkos pengirimannya gratis gitu. Jadinya mereka tetap beli gitu, walaupun harganya agak mahal. Ketimbang yang dia beli yang murah tapi nggak gratis ongkir kayak gitu. Tapi kalau yang sekelas pabrik, Nona pernah denger ya kayak gitu. Seumpama ada yang barangnya sama, dia jual harga lebih murah, akhirnya yang dia lakuin ya dia ngeluarin barang baru gitu. Barang baru, merek baru, dengan harga di bawah itu gitu. Jadinya pas si barangnya dia ini yang kurang laku, akhirnya dia laku di barang yang satunya gitu, yang merek barunya ini gitu. Jadi kerugiannya dia tertutup oleh produksi dia yang baru kayak gitu. Untuk ngalahin kompetitor, biasanya gitu sih yang Nona pernah dengar. Jadi intinya tetap setiap segmen itu tetap harus punya inovasi ya. Mau inovasinya kayak apapun, mereka harus tetap berkreativitas juga bagaimana supaya mereka bisa tetap survive di dalam dunia bisnis mereka masing-masing ya. Kalau memang kompetitor sih nggak akan ada habisnya di mana-mana pasti. Di mana barang itu booming pasti nanti muncul lagi pengikutnya ya kan. Ya oke. Ini pertanyaan terakhir ini ya, tapi semisal barang yang sama sedangkan kita ambil profit 30%, sedangkan kompetitor cuma ambil profit margin 15% dengan barang yang sama, kompetitor ambil margin besar di produk yang tidak kita punya. Ini siapa? Naomi mau jawab? Silakan. Case study ya, ini benar-benar case study. Oke, aku jawab nih. Jadi gini, ini aku punya jawaban praktikal. Ini bergantung ya, jawaban praktikal ini adalah praktikal kayak gini. Kalau kamu mau mengkodekan, ini bisnis itu kan kalau di dalam level kita sudah pengusaha, kita tuh kadang kalau tidak menggunakan direct communication, indirect. Contoh ya, kita merasa tidak suka nih dengan si kompetitor ngambil profit, menjelekan harga kita. Tapi kita nggak punya produk dia. Terus giliran produk yang nggak dipunyain, dia punya profit yang tinggi. Aku bicara sebagai pengusaha ya, pembisnis. Aku ngambil produk dia, dan aku juga jual dengan harga yang let's say ya, tadi 30% itu profit aku, 15% profit dia. Aku nggak punya produk dia ambil untuk yang gede, aku menggunakan taktik yang sama yang dia lakukan. Itu bicara tentang practical on business-nya. Beberapa pengusaha melakukan itu. Kedua, kalau mungkin dengan variatif, misalnya kayak gini, kalau kita 30% marginnya seperti itu, berarti kan gini, ada orang yang bilang, Pak, di sana aja lebih murah, gitu kan? Nah, kita bisa bikin seolah-olah produk kita adalah produk kelas atas, walaupun kita menjual produk murah. Contohnya gini, tadi aku rasa Mbak Nona udah ngasih tahu ya, kalau misalnya ya bisa ditambahin free ongkir atau free gift atau apapun gitu kan. Nah terus kalau misalnya dia mengambil produk yang sama terus dia ngehancurin pasar kayak gitu, kita lihat dulu ini ada dia doang atau beberapa orang melakukan hal yang sama. Kalau cuma dia seorang, dia berarti hanya single kompetitor kita. Dan menurut aku, kalau memang itu tidak dalam kompetitor apple to apple, gitu kan, jadi kompetitor yang setara dengan kamu, maka kamu nggak usah ambil pusing. Berarti dia punya market yang berbeda. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya seandainya, let's say, dia membuat kualitas seolah-olah mau jangkau orang kaya dengan harga murah, terus dia juga mau mengambil orang miskin dengan harga murah,
tapi ternyata barang produk itu tuh produk yang cukup mahal sebenarnya gitu kan. Jadi ngapain kita ambil pusing? Berarti cuma seorang kompetitor mau merusak harga pasar. Tapi kalau seandainya ada tindakan kompetitor yang mengundang orang-orang lain di luar sana untuk menurunkan harga pasar, aku rasa kamu juga masih bisa kok untuk mengurangi profitmu itu dari 30 mungkin jadi beda tipis sama dia 20% dengan membuat apa sih daya tarikmu sehingga kok pelanggan dia akhirnya berpindah ke kamu. Karena perbedaannya sekarang cuma 5% doang gitu kan. Mungkin kalau 15 ketemu 30 itu agak jauh ya 15%. Ya harga tokomu dan harga toko dia berbeda. Tapi kalau harga tokomu kamu turunin sedikit aja profitmu terus kamu ngikutin harga dia, mungkin juga membuat orang akhirnya ya toko ini punya reputasi jauh lebih baik, review yang jauh lebih baik. Bedanya cuma 5%, ya 5% doang lah kayak gitu. Itu sih secara praktikal ya. Jadi aku bicara ini benar-benar aku juga pernah lakuin itu. Aku juga pernah di posisi kompetitor yang mungkin tidak sengaja merusak harga pasar gitu kan. Jadi kalau menurutku aku pernah mengalami di dua sisi ini gitu. Dan di dua sisi ini aku akhirnya mengambil satu kesimpulan harusnya begini gitu. Gitu sih. Oke. Profit dari 30 ke 15 lumayan jauh ya. Ya, oke. Kalau barangnya sama sih memang ini ya, memang agak sedikit kesulitan ya, karena kalau bedanya jauh dengan barang yang sama, tetapi mungkin bisa ditambahkan dengan diinovasi lagi, mungkin dikasih program apa gitu, atau mungkin ada seasonalnya apa gitu kan, mungkin kita bikin apa, atau mungkin ya itu mesti dibicarakan lebih detail sih. Jadi nggak bisa kita ambil pukul rata ya kalau menurut saya ya. Karena mungkin di satu produk itu mungkin dia memang bisa ambil margin yang sedikit, tetapi dia mungkin di produk lain dia marginnya tinggi gitu. Jadi memang banyak banget yang lakukan itu. Jadi kalau orang bilang itu kawin silang ya. Jadi dia mungkin kalah harga di produk ini, tapi dia ambil keuntungan lebih di produk itu. Silang, Apa? subsidi silang. Ya, subsidi silang. Ya, satu lagi, kalau misalnya kita punya pelanggan, ini saran aku ya, aku selalu nge-keep in touch pelanggan walaupun dia cuma sekali beli. Artinya aku menjual dengan harga berapapun, yang aku beli adalah trust. Kalau orang sudah percaya sama kayak hubungan gitu kan, kayak kita orang pacaran, kita mungkin nikah, mau kita ngeluarin duit lebih banyak daripada pasangan kita udah doesn't matter for me gitu kan. Karena apa? Karena kita udah trust. Nah, membangun trust itu yang menurutku lebih penting daripada melihat masalah harga. Jadi kalau misalnya kita bikin online shop, walaupun itu hanya 1-2 customer, kita misalnya harus membuat yang namanya customer engagement itu tinggi, gitu sih. Jadi dia juga susah untuk lari ke tempat yang lain. Gitu. Ya, betul. Oke. Buat teman-teman, apa masih ada mau pertanyaan terakhir? Silahkan pertanyaan terakhir, setelah itu kita akan closing. Kayaknya nggak ada ya. Ya udah. Terima kasih teman-teman semua udah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Naomi udah sharing di tempat kita bareng-bareng sama kita. Sampai ketemu lagi minggu depan di acara yang sama jam 9 malam. Nanti teman-teman bisa subscribe di YouTube, juga ada di TikTok. Jadi masih bisa didengerin ulang lagi rekamannya di YouTube ya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam.